Baik, ini lanjutan dari negara-negara anggota ASEAN. Kita lanjut ke negara tetangga, yakni Malaysia, yang masih satu rumpunnya. Jadi identitas Malaysia ini, ibu kotanya ini Kuala Lumpur, ya. Pasti kalian tahu semuanya. Bahkan dari salah satu dari kalian mungkin pernah ke sana ya, ke Malaysia. Bahasanya Melayu ya, bahasa Upin Ipin. Ya, lalu agama ini agama Islam, agama resmi, bersama kayak Indonesia ya. Dan di sana juga ada bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Inggris ya. Agama di sana juga ada Konghucu, Buddha, Hindu, Kristen, hampir sama kayak Indonesia. Lalu pemerintahnya monarki konstitusional ya, hampir mirip kerajaan ya. Jadi kepala negara ini dipertuan oleh Agung Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Ini sistem kerajaan. Kepala pemerintahnya ini Perdana Menteri Najib Tun Razak. Ini salah satu kalau nggak salah pernah jadi pelopor apa ya, pembentukan ASEAN kalau tidak salah. Satuan uangnya ringgit atau dolar Malaysia. Kota-kota yang penting di sana ya, Kuala Lumpur, Kuching, kota Kinabalu, Penang, lagu kebangsaannya lagu negaraku. Hari kemerdekaannya 31 Agustus 1957, artinya lebih dulu kita Indonesia ya merdeka. 17 Agustus 1945. Lalu keadaan alam, letak, dan batas negara Malaysia. Jadi, secara geografis, Malaysia ini berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Kemudian berbatasan dengan Indonesia, kemudian Selat Singapura, Selat Malaka, dan Thailand. Malaysia, letak astronomis Malaysia ini antara 1 derajat lintang utara sampai dengan 7 derajat lintang selatan. Dan antara 100 derajat bujur timur sampai dengan 120 derajat bujur timur. Ini yang perlu kalian ketahui ya, dan perlu diingat-ingat. Di dalam soal biasanya memunculkan, tuliskan atau jelaskan letak astronomis negara-negara ASEAN. Misalnya, yang pertama, Brunei, yang kedua, Malaysia, yang ketiga, Singapura. Itu kalian harus tahu, harus hafal. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang batas-batas wilayah negara Malaysia. Jadi batas negara Malaysia ini sebelah utara yang berbatasan dengan Thailand dan Laut Cina Selatan. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Ya, ini tempat kalian tinggal ini. Lalu sebelah selatan berbatasan dengan Pulau Kalimantan dan Kepulauan Riau. Kemudian negara Malaysia sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka dan Pulau Sumatera. Bagaimana dengan iklim yang ada di Malaysia? Jadi Malaysia ini memiliki iklim tropis ya, yang ditandai dengan curah hujan yang tinggi ya. Jadi rata-rata curah hujannya itu 260 sampai 800 ya, sepanjang tahun. 260 sampai 800 mm sepanjang tahun. Sama halnya seperti wilayah lain di Asia Tenggara ya. Keadaan iklim ini dipengaruhi oleh angin muson. Kalau angin muson dari arah utara, Indonesia akan musim hujan. Kalau angin muson dari arah selatan, ya, Indonesia akan mengalami musim kemarau. Sama. Ya, temperatur harian rata-rata negara Malaysia itu berkisar 21 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius itu di daerah pantai. Kalau di daerah pegunungannya, temperaturnya itu 12 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Lalu bentang alam.
Jadi Malaysia ini dibagi menjadi dua daerah yang berada pada dua pulau yang berbeda. Yang pertama Malaysia Barat, terletak di Semenanjung Malaka atau Asia. Dan Malaysia Timur ada di Kalimantan Utara. Topografi Malaysia Barat ini diliputi bentukan pegunungannya dengan puncak tertinggi Gunung Tahan, yaitu tingginya berkisar kurang lebih 2189 meter. Nah, pegunungan Titiwangsa ini merupakan pegunungan yang terpanjang di Malaysia. Panjangnya berapa? 483 km ya, yang membentang dari perbatasan Malaysia dengan Thailand sampai dengan negara bagian Malaka. Nah, di wilayah ini tanahnya ini tidak begitu subur. Karena apa? Karena mungkin unsur tanahnya ya, yang berbeda ya. Maka dari itu banyak lahan yang digunakan sebagai area perkebunan dengan jenis tanaman yang homogen, yang sama. Contoh kelapa sawit, ya, perkebunan kelapa sawit. Kemudian dataran rendah di Malaysia bagian barat ini terletak di sisi timur dan di sisi selatan. Dataran rendah di timur ini pegunungan Tahan ya. Salah satunya di daerah Johor, Selangor, Kedah, Kelantan, dan Pahang. Nah, secara geografis, Malaysia ini terdiri dari dua bagian atau wilayah yang seperti sempat kita singgungnya di pertama. Yang pertama Malaysia bagian barat, terletak di Semenanjung Malaka, yang terdiri dari 11 negara dalam bentukan kesultanan. Yang pertama Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Perak, Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, Malaka, dan Penang. Lalu bagaimana dengan Malaysia bagian timur? Terletak di Pulau Kalimantan yang berbatasan dengan Indonesia, Sarawak, dan Sabah. Gitu ya. Nah, jumlah penduduk Malaysia bagaimana jumlahnya? Pada tahun 2015 kurang lebih 30,8 juta jiwa ya penduduknya ya, dengan pertumbuhan 0,3%. Berbanding terbalik dengan Laos. Laos tadi negatif 0,3%. Kalau Malaysia plus 0,3% per tahun. Penduduk Malaysia ini terdiri dari orang Melayu kurang lebih 50%. Lalu Tiongkok, India ya. Dan sisanya ini adalah orang-orang Eurasia, Eropa, dan keturunan bangsa lainnya. Bahasanya, bahasa utama ini bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini hampir sama dengan bahasa Indonesia. Karena keduanya ini bahasa Melayu dan bahasa Indonesia sama-sama berasal atau berakar pada bahasa Melayu. Tapi bahasa Inggris di Malaysia juga sering digunakan sebagai bahasa nasional. Nah, lalu agama. Penduduk Malaysia lebih dari 50% itu memeluk agama Islam. Kemudian 12% itu memeluk agama Buddha. Lalu yang 7% ini kepercayaan Tiongkok atau Taoisme. Sisanya itu Kristen, Hindu, dan agama lainnya. Nah, undang-undangnya, hukum atau undang-undang yang diberlakukan di Malaysia itu banyak mengambil hukum-hukum yang diterapkan oleh ajaran Islam. Ya, oleh karena itu, di sana kalau di Malaysia itu ada hukuman rajam ya. Kalian tahu kan hukum rajam di Indonesia. Kemudian cambuk. Dan hukum gantung bagi orang yang melakukan pelanggaran hukum berat. Jadi hukum tersebut ini diberlakukan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran di wilayah kedutaan Malaysia. Lalu muncul pertanyaan, apakah bagus atau baiknya menerapkan hukum Islam? Sebenarnya antara baik dan tidak.
Yang pertama, kalau melihat dari kacamata hukum rajam atau potong tangan, koruptor dipotong tangannya, dibuat rancangan undang-undang potong tangan bagi koruptor. Jadi seakan orang ini takut pada hukuman yang dibuat, ya, bukan takut pada aturan yang dibuat oleh Islam sendiri, bahwa apa ya? Bahwa memang mencuri itu dosa, gitu. Bukan takut pada hukuman yang dibuat oleh negara. Artinya keimanan itu bisa saya katakan sedikit berkurang. Jadi orang yang melakukan kesalahan, melanggar hukum, itu keimanannya itu sedikit berkurang. Lalu tentang perekonomian negara Malaysia. Perekonomian utama Malaysia ini juga banyak bergantung pada hasil pertanian. Separuh dari penduduk Malaysia ini bekerja di bidang pertaniannya. Di bidang pertanian ada diversifikasi pertanian, usaha apa itu diversifikasi pertanian itu? Usaha penganekaragaman jenis usaha tanaman pertanian. Jadi untuk apa? Untuk menghindari ketergantungannya pada salah satu hasil produk pertaniannya. Tapi seperti ini, diversifikasi pertanian ini belum banyak dilakukan oleh penduduk. Nah, Malaysia ini merupakan negara yang cepat pulih, ya. Pulih maksudnya pulih dari krisis moneter, ya. Karena krisis moneter pernah sempat melanda di kawasan Asia Tenggara itu beberapa tahun lalu. Ini Malaysia ini salah satu negara yang cepat kembali pulih dari krisis moneter. Karena hal ini ditunjang, ya, didukung oleh kebijakan pemerintah yang menganjurkan rakyat ini untuk mencintai produk-produk dalam negeri, ya. Jadi mencintai produk-produk dalam negeri artinya ini menggunakan produk-produk dalam negeri, tidak menggunakan produk dari luar negeri. Kita apapun itu, ya, bisa memperkuat ekonomi negara kita. Sama halnya kayak Malaysia. Jadi suatu negara dikatakan bisa lemah karena terlalu banyak impor. Biaya impor besar. $1 kurang lebih 14 sampai 15 ribu rupiah. Lalu tentang sumber daya alam. Sama seperti negara-negara sebelumnya, di Malaysia ini memiliki lahan pertanian dan perkebunan, serta hutan yang cukup luas. Hasil pertanian utama ini untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti padi, sayur mayur atau sayur-sayurannya. Hasil utama di bidang perkebunan ini karet dan kelapa sawit. Sebanyak 40% kebutuhan karet dunia disuplai dari Malaysia. Padahal Malaysia ini luasnya ini kalau dibandingkan dengan Pulau Sumatera lebih luas Sumatera, atau Pulau Jawa lebih luas Jawa. Ya. Jadi pada bidang pertambangan ini Malaysia merupakan penghasil timah terbesar di dunia. Wah, luar biasa. Barang tambang lainnya itu yang dihasilkan seperti bauksit, batu bara, besi, tambang, emas, dan perak. Ya. Lalu yang selanjutnya tentang kerjasama. Ya. Dalam level dunia internasional, Malaysia ini terlibat dalam kerjasama di berbagai bidang. Seperti hubungan diplomatik, ya, kerjasama ekonomi, budaya, ketenaga kerjaan, dan pendidikan. Sama dengan negara-negara lainnya, Malaysia juga turut aktif dalam pendirian kerjasama regional ASEAN seperti ILO, WHO, UNESCO, APEC, ASEM, ya, dan lain sebagainya. Bahkan Indonesia juga menjalin kerjasama dengan Malaysia dalam berbagai bidang, misalnya bidang diplomatik, ekonomi, yang terwujud dalam kegiatan ekspor-impor, serta bidang sosial, ketenaga kerjaan. Kan banyak tenaga kerja di Malaysia ini dari Indonesia. Baik, sekian untuk negara Malaysia, salah satu anggota negara ASEAN.
Kita lanjutkan ke video selanjutnya.